Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Meranti dengan NIM B1D221049, kelas 21B, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarizky Makassar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini untuk menjelaskan secara singkat mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pada saat ini belum terselesaikan secara maksimal. Banyak kasus pelanggaran di Indonesia yang pada saat ini belum terselesaikan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu kasus, yaitu tentang peristiwa Talang Sari 1989. Adapun latar belakang dari peristiwa Talang Sari 1989, yaitu peristiwa Talang Sari adalah kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Kabupaten Lampung Timur. Tragedi ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru yang termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Menurut tim pemantauan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari telah menelan 130 korban terbunuh, 77 orang dipindah secara paksa, 53 orang haknya dirampas, dan 46 lainnya disiksa. Berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang asas tunggal Pancasila, prinsip yang diterapkan Soeharto dalam asas ini disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, dengan pedoman program bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P4. Program P4 ini banyak menyasar kelompok Islamis yang pada saat itu bersifat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Akibatnya, aturan ini membuat sekelompok orang di Lampung melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Warsidi. Di Talang Sari, Warsidi ini dijadikan imam oleh kawan-kawannya. Anggota dari kelompok Warsidi ini hanya berjumlah di bawah 10 orang. Lalu pada tanggal 1 Februari 1989, Duku Karangsari mengirimkan surat untuk Komandan Koramil Y.J. Para, Kapten Soetiman. Ia menyampaikan bahwa di dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan yang mencurigakan. Yang dimaksud oleh kepala duku adalah Warsidi dan kelompoknya yang menamakan diri sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah di Lampung Tengah. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Februari 1989, melalui musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika, dipimpin oleh Kapten Soetiman, Warsidi dan pengikutnya dimintai keterangan. Rombongan dari kantor camat Y.J. Para berangkat menuju kompleks kediaman Anwar, salah satu pengikut Warsidi. Rombongan yang berangkat berjumlah sekitar 20 orang, dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Lampung Tengah Y. Sinaga, termasuk Kapten Soetiman. Sesaat setelah Kapten Soetiman sampai di sana, ia langsung dihujani panah dan perlawanan golok. Dalam bentrokan ini, Kapten Soetiman tewas. Tewasnya Kapten Soetiman lantas membuat Komandan Korem Garuda Hitam Lampung Kolonel Hendro Priyono bertindak melawan Warsidi. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas pemerintah diri, atas atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian sistematis, dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2001, korban dari peristiwa Talang Sari mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Dan pada tanggal 23 Februari 2001, tim penyelidikan pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terus muncul pertanyaan, mengapa peristiwa Talang Sari yang terjadi pada tahun 1989 sampai saat ini masih belum terselesaikan secara penuh atau secara maksimal?
peristiwa Talang Sari yang terjadi pada tahun 1989 sampai saat ini masih belum terselesaikan secara penuh. Masih banyak sejumlah aktivis yang menantikan langkah tegas pemerintah Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, pada tanggal 16 Januari 2020, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR. Salah satu yang dilaporkan oleh Burhanuddin dalam rapat tersebut yakni mengenai peristiwa Talang Sari pada tahun 1989 yang sampai saat ini belum terungkap. Peristiwa Talang Sari Lampung pada tahun 1989, alat bukti dan barang bukti dugaan pelaku belum terungkap. Itu sahut Burhanuddin. Namun secara umum penyebab dari kasus pelanggaran HAM tentang peristiwa Talang Sari ini belum terselesaikan karena pada saat itu tim penyelidik Komnas HAM menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung tidak lengkap. Namun ketidaklengkapan dari berkas-berkas tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu penyelidik hanya memenuhi sebagian petunjuk hasil penyelidikan, dan yang kedua itu tidak cukup bukti hasil penelitian, dan yang ketiga tidak dapat mengidentifikasi secara jelas terduga pelaku pelanggaran HAM. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.